Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzia Putri Dirahmawati, NPM 19120102081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari PT Bulan Sabit, di mana perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage yang sedang melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia, yaitu di Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Lalu, apa saja yang akan dibahas? Di sini saya diposisikan sebagai GM, dan di sini saya akan membahas mengenai 5 fungsi manajemen faktur, kemudian manajemen persediaan atau inventory, lalu siklus proses penjualan, dan yang terakhir adalah laporan pencatatan keuangan. Pertama, mengenai 5 fungsi tahapan manufaktur. Yang pertama ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini merupakan bagaimana suatu barang atau produk itu direncanakan untuk dibuat, untuk dihasilkan. Di sini dapat memuat volume, kemudian volume produksi, kapasitas, dan bahan-bahan yang diperlukan, serta penjadwalan produksi itu kapan. Kemudian ada pengaturan rute produksi atau routing ini, yaitu dapat kita ketahui bahwa routing ini adalah penyusunan jalur-jalur kerja. Bentuknya dapat berupa urutan pekerjaan suatu produk, lini masa operasional perusahaan, dan urutan operasi kerja. Routing ini mencakup informasi-informasi penting dalam jalur-jalur kerja agar dapat berjalan dengan efektif. Lalu ada pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran ini pastinya sangat penting dalam suatu perusahaan, karena anggaran perusahaan ini merupakan perencanaan dalam perusahaan yang disusun pada periode yang sudah ditentukan. Tentunya anggaran ini memiliki peran penting sebagai bentuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal di dalam suatu perusahaan, serta keberadaan anggaran ini akan memudahkan perusahaan dalam membuat estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk proses bisnisnya. Kemudian ada rencana produksi atau proses produksi, yaitu serangkaian tahapan yang harus dilalui oleh perusahaan dalam memproduksi suatu produknya. Dan yang terakhir ada pemantauan stok, yaitu kegiatan perhitungan fisik persediaan yang ada di gudang. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui tentang kebenaran dan keakuratan catatan pembukuan perusahaan. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke list kebutuhan produksi. Di sini saya mengambil salah satu contoh produk dari PT Bulan Sabit. PT Bulan Sabit ini memproduksi frozen food. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu produknya, yaitu ada nugget ayam. Memberikan contoh, maksud saya di sini apa aja yang dibutuhkan saat pembuatan suatu nugget ayam itu. Dibutuhkan yaitu ada ayam, bahan bakunya, lalu ada tepung, ada gula, garam, penyedap rasa, telur, dan juga tepung roti. Lalu melakukan pencatatan persediaan. Di sini saya menggunakan aplikasi Odoo. Tentunya banyak sekali yang sudah mengetahui aplikasi ini. Yang pertama, login seperti biasa, kemudian pilih menu persediaan, pilih menu produk, lalu submenu produk, lalu pilih buat produk-produk apa yang dibutuhkan. Lalu di sini akan muncul seperti ini. Misal di sini tadi saya menjelaskan tentang nugget. Di sini juga PT Bulan Sabit itu juga menjual bola ikan. Di sini saya tulis nama produknya adalah bola ikan. Kemudian saya klik dapat dijual karena ini merupakan produk dari PT Bulan Sabit. Kemudian saya isi di sini harga jual per satu paknya itu berapa. Di sini saya isi 27.000. Kemudian di sini klik persediaan, lalu klik pabrik. Nah, selanjutnya klik simpan. Kemudian di sini saya juga akan membuat list persediaan untuk bahan yang diperlukan atau bahan yang dibeli untuk membuat suatu produk dari PT Bulan Sabit itu, yaitu ada tepung roti di sini. Di sini ada pilihan dapat dijual dan dapat dibeli. Di sini pilih dapat dibeli. Kemudian ke informasi umum, isi modal yaitu 6.000, kemudian ke persediaan, klik buy, lalu simpan. Maka akan muncul tampilan persediaan seperti gambar di samping ini. Nah, di sini persediaan-persediaan yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk dari PT Bulan Sabit. Lalu setelah itu melakukan pemesanan bahan baku. Yang pertama, kembali ke menu utama, terus lalu milih menu pembelian. Kemudian
klik menu order pembelian, lalu isi nama suppliernya. Di sini saya misalkan Indah Makmur, lalu barang apa yang ingin dibeli, saya di sini beli telur di Indah Makmur, dan kuantitinya yang saya butuhkan yaitu ada 200. Lalu bila sudah mengisinya, kirim by email. Kemudian di sini masukkan email dari supplier, lalu klik simpan. Kemudian kirim format order pada supplier atau pemasok melalui email dengan mengklik send by email, masukkan email supplier lagi, kemudian klik kirim. Nah, maka akan muncul data pembelian seperti gambar di samping ini, kemudian klik send by email. Nah, setelah itu muncul lagi pemberitahuan bahwa order telah dibuat. Kemudian di sini klik konfirmasi order. Ya, di sini di bawah sini juga ada notifikasi bahwa order pembelian dari PT Bulan Sabit ini telah dibuat. Lalu setelah itu, setelah order dikonfirmasi, maka status order sudah selesai dibuat. Di pojok sini ada tulisan selesai. Di bawah sini status sudah selesai. Maka kita melakukan pemantauan stok, yaitu kembali ke menu persediaan, klik produk, lalu lakukan pengecekan barang yang semula telah diorder. Di sini tadi saya mengorder telur. Semula saya ada 0 unit, belum ada sama sekali. Lalu di sini sudah terisi 200 unit di tangan. Jadi saya sudah melakukan pemesanan sebanyak 200 unit telur. Kemudian melakukan cek bill of material. Kita kembali ke menu utama, yaitu klik menu pabrik atau manufaktur, kemudian klik menu produk, lalu klik menu BOM. Lalu setelah itu masukkan produk, di sini saya ganti lagi, saya masukkan nugget ayam, saya tulis jumlahnya 1, kemudian masukkan komponen-komponen apa yang dibutuhkan untuk membuat nugget ayam, ada ayam, garam, gula, penyedap rasa, tepung roti, tepung terigu, dan telur. Dan ini semua jumlahnya 1. Kemudian klik Structure and Cost. Lalu di sini akan muncul BOM dari nugget ayam tadi. Ini BOM untuk 1 unit nugget ayam. Lalu setelah mengetahui BOM tadi, maka bisa kembali ke menu produk, lalu submenu produk, kemudian sunting pada bagian modal ini ada tulisan compute from BOM, lalu klik, maka otomatis modal mengikuti dari BOM ini. Ya, selanjutnya adalah ke penjualan produk. Di sini ada penjualan dengan transaksi tunai. Yang pertama, kita kembali ke menu utama, klik menu penjualan, lalu klik menu create penawaran, kemudian masukkan nama pelanggan atau konsumen, kemudian masukkan produk apa yang dibeli, kemudian pilih syarat pembayarannya. Di sini tunai, yaitu milih kontan. Lalu setelah itu, setelah terisi semua data-data di sini, klik kirim sebagai email. Kemudian akan muncul format order pada pembelian melalui email dengan klik send by email, lalu masukkan email, kemudian di sini sudah masuk emailnya, terus ada format order, kemudian klik kirim. Setelah itu akan muncul seperti ini dan format pengorderan. Lalu di sini klik create invoice. Setelah itu akan muncul create invoice, dan nanti ada pilihan regular invoice, down payment, dan down payment juga. Lalu klik regular invoice. Setelah itu klik create and view invoice. Setelah tadi mengklik create invoice dan regular invoice, create invoice and view invoice, lalu kita tunggu dan akan muncul seperti ini draftnya, draft faktur pelanggan. Lalu setelah pihak Karisma Food menyetujui penawaran, selanjutnya klik konfirmasi pembayaran, kemudian klik rekam pembayaran seperti gambar di bawah ini. Lalu pilih di sini bagaimana cara pembayarannya. Di sini bisa melalui cash langsung atau melalui transfer bank.
Sini saya di sini saya contohkan pilih cash, lalu klik payment, maka akan muncul seperti ini, nota pembelian, nota penjualan. Nah, di sini sudah terbayar, lunas, dan secara langsung berarti. Setelah terbayar, produk siap untuk dikirim. Selanjutnya, saya akan ke penjualan dengan transaksi kredit. Di sini stepnya sama, hanya beda di status pembayaran saja. Di sini status pembayarannya diganti dengan ada temponya, jatuh tempo. Di sini saya memilih 15 hari. Jadi jatuh tempo dari pelanggan untuk membayar atau melunasi ini selama 15 hari. Kemudian sama juga stepnya, kirim sebagai email, lalu klik create invoice. Setelah itu akan muncul lagi seperti ini, create invoice. Tadi ada regular invoice, down payment, lalu klik regular invoice, kemudian klik create and view invoice. Lalu akan muncul lagi ini faktur pelanggannya, kemudian klik rekam pembayaran, lalu pilih metode lagi, sama juga seperti yang tadi. Di sini juga saya tetap memilih cash, lalu klik payment, maka akan muncul nota pembayarannya seperti ini, lunas. Di sini dikasih tanggal jatuh tempo selama 15 hari. Setelah melakukan pembayaran tadi, di sini PT Bulan Sabit menerima orderan dan sudah menerima pembayaran, kemudian membuat produk. Lalu kembali lagi ke menu utama, klik menu produk, klik menu pabrik atau manufacturing, kemudian isi produk apa yang akan dibuat. Di sini ada nugget ayam, lalu jumlahnya berapa, di sini ada 150, kemudian di sini komponen-komponennya apa saja, beserta seberapa banyak untuk mengkonsumsinya atau kuantitinya. Setelah itu klik confirm yang berarti akan diproses oleh PT Bulan Sabit ini. Setelah produk dibuat, maka kita dapat menambahkan jumlahnya pada tabel, lalu klik mark as done di sini untuk menyelesaikan manufaktur. Setelah itu akan muncul seperti ini. Di sini kan udah ada alurnya, ada draft, ditetapkan, dalam proses, dan selesai. Di sini sudah selesai karena sudah diklik mark as done, jadi produk sudah selesai dibuat. Lalu setelah itu kita melihat jumlah produk tadi itu untuk pengecekan produk tadi di persediaan produk di sini. Nih nugget ayam bertambah 150. Tadi sebelumnya itu ada 300, kemudian terdapat pembuatan di manufaktur banyak 150, maka jumlahnya bertambah sebanyak 150. Ini masuk di dalam on hand. Selanjutnya yaitu ke penyelesaian pesanan. Setelah dibuat, maka dilakukan penyelesaian pesanan. Di sini setelah produk tadi tersedia, maka bisa divalidasi untuk selanjutnya dikirim pada pelanggan. Setelah diklik validasi, maka di sini status penjualan telah selesai. Produk sudah tersedia, lalu pada order penjualan tadi diklik validasi dan siap untuk dikirim ke pelanggan. Kemudian kita melakukan pemantauan stok lagi. Jadi di sini sudah berkurang, sudah dilakukan pengiriman kepada pelanggan sebanyak 150. Di sini nuggetnya sudah berkurang lagi dari yang tadinya 450, berkurang 150 karena sudah dikirimkan kepada pelanggannya sebanyak 150, jadi tinggal 300. Setelah itu di step terakhir di sini ada pencatatan keuangan. Nah, di sini kita kembali ke menu utama, lalu klik pilih akuntansi. Di sini banyak sekali pilihannya, di akuntansi dan pelaporan. Yang pertama saya pilih pelaporan. Banyak juga di sini ada pelaporan laba rugi, saldo, eksekutif summary, cash flow, dan sebagainya. Di sini saya juga di sini ada di akuntansi, ada ayat jurnal penjualan, pembelian, bank dan kas, dan buku besar, buku rekanan, dan sebagainya.
Di sini juga ada tabel-tabelnya, ada diagramnya, ada grafiknya. Di sini secara ringkasnya, di sini juga sudah ada di Odoo ini hasil rekapan transaksi. Di sini saya memilih executive summary dari transaksi-transaksi step pertama sampai ke step proses produksi. Di sini executive summary ada cash, lalu ada profitability-nya berapa, ada 21.600.000, lalu ada saldo, saldonya berapa, saldo di sini ada piutang, hutang, dan aset bersih. Piutang ada 300.000, hutang 0, lalu aset bersih ada 21.600.000, ada performance dan position. Lalu di sini juga saya menyertakan jumlah transaksi PT Bulan Sabit. Di sini transaksi-transaksi penjualannya tadi. Nah, di sini juga lanjutannya. Di sini sudah balance antara debit and credit sebesar 21.630, 21.630. Kemudian di sini juga saya ambil buku besar dari PT Bulan Sabit. Debit di sini ada di sini ada sudah balance semua 42.960.000, ada 42.960.000. Dan juga yang terakhir di sini saya mengambil laporan laba rugi dari PT Bulan Sabit. Net profitnya sebesar 21.600.000. Semua tadi laporan laba rugi. Semua tadi dari proses manufaktur, lalu perencanaan persediaan, manajemen persediaan, siklus proses penjualan, dan pencatatan laporan keuangan ini dilakukan dalam selama periode 3 bulan. Sekian dari saya mengenai penjelasan dari 5 fungsi manufaktur, kemudian manajemen persediaan, kemudian ada siklus proses penjualan, dan juga pencatatan laporan keuangan dari PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang food and beverage. Di sini menjual frozen food selama periodenya selama 3 bulan terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.